Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapa kita yang ada pada siang hari ini, kita percaya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada pada siang hari ini. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Kita mau bawa seluruh hati dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita muliakan. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Mari saudaraku, bawa setiap hati dan kehidupanmu pada siang hari ini tertuju kepada Tuhan. Kita mau mengangkat setiap hati kita. Kita mau bawa setiap hati kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang besar.
setiap hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami yakin pada siang hari ini ya Allah, Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang berkuasa, ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Kami rindukan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami siap memulai ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab dengan iman kita mau katakan, Tuhan adalah perisai di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia yang menjadikan kita kuat, Dia Tuhan yang memampukan kita melewati setiap hari-hari kita. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku, di dalamku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari saudaraku, angkat pujian ini dari kesungguhan hatimu. Amin. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Selama hidup menopangku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku,
senantiasa bersama dengan kami. Engkau yang menopang hidup ini Tuhan, dan yang mempertahankan setiap keberadaan kami Bapa, sehingga sampai saat ini kami bisa ada, kami bisa bertahan, semua karena Tuhan. Bapa, sebentar firman-Mu dibentangkan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Semua kami membuka hati bagi Tuhan, dan kami siap menikmati firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Keyakinan dan harapan. Saudara, setiap kita harus punya keyakinan dalam hidup, dan ketika keyakinan itu benar, kita akan bertahan dengan keyakinan tersebut. Tetapi saya mau katakan, kita tidak hanya bicara tentang keyakinan, setiap kita juga punya harapan yang kita ingin nikmati, yang kita ingin capai, yang kita ingin dapatkan. Mazmur 31, Daud bicara tentang keyakinan dan harapan. Di ayat 15 dia berkata, tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Saudara, Daud bicara tentang apa yang dia yakini, apa yang dia percayai, dan dia ungkapkan lewat firman, aku berkata, engkaulah Allah. Saudara, sesuatu yang kita yakini, kita juga harus ungkapkan. Kita tidak harus sembunyikan apa yang kita percayai. Sesuatu yang kita sangat percaya dan yakini. Ayat ini berkata, Daud tidak simpan, Daud tidak diam, tapi yang dia yakini, dia perkatakan. Maka ayat ini berkata, aku percaya, aku berkata. Sekarang kita akan melihat, saudara, apa yang menjadi keyakinan yang dipegang oleh Daud. Di ayat 16 dia berkata demikian, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Saudara, Daud bicara tentang masa hidup. Kita perjanjian lama, kalau kita melihat umur manusia itu cukup panjang. Salah satu yang terpanjang Metusalah 969 tahun. Tetapi saya katakan, dalam konteks perjanjian baru setelah kitab Mazmur, pasal 90 menjelaskan umur manusia dikatakan 70, kalau kuat 80. Selebihnya kebanggaannya adalah sakit dan lain sebagainya. Kalau konteks perjanjian lama menyangkut usia begitu panjang, tapi saya katakan ketika Tuhan berkata umur manusia tidak akan lebih dari 1 harinya Tuhan. Karena 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Sepanjang-panjangnya umur manusia, saya katakan tidak pernah melewati 1 harinya Tuhan. Karena Mazmur jelas berkata 1 harinya Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Daud berkata demikian, masa usia manusia yang ada dikatakan ada dalam tangan Tuhan. Artinya menyangkut hidup dan kematian tidak ditentukan oleh siapapun juga. Bahkan dia katakan di ayat ini ada musuh-musuhnya, tetapi hidupnya dia katakan tidak bergantung kepada musuh-musuhnya.
Sekalipun ada orang yang berniat ingin membunuh dia, maka Daud berkata, aku tetap yakin bahwa hidupnya bukan di tangan siapapun juga, tapi hidupnya di tangan Tuhan. Satu peristiwa yang dialami oleh Daud dalam kitab 1 Samuel, kita coba melihat ayat ini berkata, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Seorang raja yang tadinya diurapi Tuhan, seorang raja yang dipercaya Tuhan pada awalnya, sekarang yang ada adalah bukan kuasa Tuhan, tapi kuasa kegelapan. Saya ulang, seorang raja yang diurapi Tuhan bernama Saul, yang tadinya saya katakan dipimpin oleh roh Allah, tapi sekarang berbeda. Yang memimpin dia bukan roh Allah, tetapi roh jahat. Satu kali Tuhan berkata kepada Petrus dalam Matius 16, di mana Petrus mengalami pengalaman yang luar biasa, maka Tuhan katakan, bukan Allah yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapa yang di surga menyatakan sesuatu kepada Petrus. Satu pengalaman yang supranatural yang dialami oleh Petrus, di mana Tuhan bertahta dan berbicara atas Petrus. Tapi ayat selanjutnya tidak terlalu lama, Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Seseorang bisa berkata, saya dipakai dan diurapi Tuhan, tapi terkadang di lain kesempatan bukan Tuhan yang memimpin dia, tapi ada kuasa yang lain, kuasa kegelapan, roh jahat. 1 Samuel 18 menjelaskan bahwa yang memimpin Saul bukan roh Allah, tetapi roh jahat yang memimpin Saul. Maka ayat 11, ketika dia ada bersama dengan Daud dalam satu hidangan, ayat 11 berkata, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Saya percaya Saul bukan orang sembarangan, dan ketika dia melemparkan tombak, sasarannya pasti kena. Dan ketika tombak tertancap, maka dia berpikir, Daud pasti mati. Tapi ayat ini berkata, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ternyata stok tombak yang dipegang oleh Daud bukan hanya 1. Saya pastikan bahwa yang dia lempar 1, tapi dia ambil tombak yang berikut, dia lempar berikut. Yang luar biasa, Daud luput. Pertanyaan, kenapa dia bisa luput? Sekali dia tertancap, dia mati. Tapi kembali Alkitab berkata, hidup manusia bukan ditentukan oleh siapapun, tapi hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Hidup manusia tidak ditentukan oleh sakit penyakit. Kadang-kala orang sehat bisa tiba-tiba berangkat. Saya pernah melayani dan saya katakan itulah kali pertama saya melihat manusia hidup seperti itu. Selama bertahun-tahun dia lumpuh dan tidak bisa bergerak. Dan bagi saya di manusia tumbuh-tumbuhan, yang bergerak hanya bibir sedikit dengan masuk selang. Setiap hari dia makan lewat selang saat itu. Kaki ini udah sampai di bahagian dagu, dan kalau ditarik pasti patah. Semua sudah tidak bisa bergerak. Saya tanya, berapa lama? Sudah cukup lama, bertahun-tahun, sehingga kaki, tangan semua sudah melingkar masuk dan tidak bisa ditarik sedikit pun. Tapi dia nggak mati-mati. Tapi dia nggak sadar, dia nggak mati-mati. Ketika saya mendoakan dia, saya bawa seorang hamba Tuhan, karena keluarganya minta, oh boleh nggak serahkan dia sama Tuhan. Tugas saya ketika di saya doakan, saya serahkan dia sama Tuhan. Teman saya bilang, Kayos, tanya kalau ada kuasa-kuasa yang dia pegang atau jimat-jimat supaya diserahkan. Saya bilang begini, gimana mau nanya? Dia aja nggak sadar. Kita mau tanya apa? Saya bilang, kalau Tuhan mau panggil, panggil. Tapi kalau memang tidak, kita nggak berkuasa, kita hanya mendoakan. Dan Tuhan panggil dia, 2 hari kemudian Tuhan panggil. Saya mau katakan,
Orang sehat tidak jadi jaminan dia panjang umur. Orang sakit tidak jadi jaminan pendek umur. Usia muda bukan jaminan akan melangkah di usia tua. Tapi usia tua jangan berkata sudah dekat dengan kubur. Sebab hidup manusia ada di tangan Tuhan. Nah, pertanyaan kita begini. Kalau kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan, kira-kira selama hidup ini masih adakah harapan? Adakah kerinduan kita? Adakah hal yang kita rindukan, yang kita inginkan? Mazmur 31, Daud bicara tentang harapan. Ketika dia tahu masa hidupnya ditentukan oleh Tuhan dan dia masih bisa bernafas dan bergerak, maka Daud menyatakan apa yang menjadi harapannya. Yang pertama dia katakan, lepaskan aku. Ayat ini berkata demikian, masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku. Kenapa Daud bicara lepaskanlah aku? Ada satu situasi, ada satu keadaan yang menekan, membelenggu Daud sehingga dia merasa tidak merdeka dalam hidup. Karena apa? Ayat ini berkata, tangan musuh-musuhku, dan yang kedua ada orang yang mengejar aku. Sekalipun dia tahu hidup manusia ada di tangan Tuhan, dia berdoa dan berkata kepada Allah, ada satu harapan yang dia nyatakan, lepaskanlah aku. Apa hal itu? Karena dia merasa ada orang yang jadi musuhnya dan kemudian ada orang yang mengejar dia. Sebaik-baiknya seseorang, setulus-tulusnya seseorang, sekudus-kudusnya seseorang, selalu ada yang musuh dan memusuhi kita. Anda berbisnis dengan benar, belum tentu semua mendukung saudara. Anda lakukan dengan baik, belum tentu semua setuju dengan apa yang kita lakukan. Anda bertutur kata dengan benar pun, saya katakan bisa aja orang yang tersinggung dengan perkataan kita. Sebagai hamba Tuhan, kami juga bertutur kata, coba menjaga tutur kata, jangan sampai menyakiti. Tapi bisa aja ada yang tersakiti. Dalam dunia usaha persaingan luar biasa. Kita bergaul dengan banyak orang dan kita berpikir orang-orang tersebut adalah orang yang kita percaya. Tapi siapa tahu di belakang kita menjadi apa dia? Daud orang yang luar biasa, orang yang disertai Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Tapi dia berkata ada musuh-musuh dan ada orang yang mengejar dia. Artinya dia berharap ketika dalam situasi itu dia berpikir kadang-kala jangan sampai ada situasi di mana dia tidak bisa kendalikan. Maka dia berkata, lepaskanlah aku dari segala keberadaan yang sedang dialami oleh Daud. Itulah harapan dia. Saudara, ketika dia bicara keyakinan, maka harapannya yang pertama adalah semasa hidupnya, semasa Tuhan masih berikan dia nafas dan bergerak, maka dia berkata, lepaskan aku ya Tuhan. Yang kedua, Daud bicara tentang harapannya di Mazmur 31. Dia berharap wajah Tuhan bercahaya atas dia. Ayat ini berkata, Mazmur 31, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Saya percaya bahwa hidup kekristenan kita ada cahaya wajah Kristus yang bercahaya atas kita. Harusnya wajah orang percaya itu bersinar, bukan karena polesan. Wajah orang percaya bersinar karena Daud katakan, biar wajah Allah bercahaya atas hambamu ini. Saya sangat yakin orang yang setia, sinar wajahnya pasti berbeda. Dan ketika sinar wajah orang percaya disinari Tuhan, maka wajahnya tidak menakutkan orang, tapi justru meneduhkan orang. Jangan orang berkata,
Kalau gue lihat muka dia, aduh. Tapi orang akan berkata, ada wajah kemuliaan Allah atas orang itu, sehingga orang berkata, enak ya dilihat, enak ya dipandang, enak bergaul sama dia. Daud katakan, buatlah wajahmu percaya atas hamba-Mu. Dalam kitab Matius, Petrus berkata demikian, saudara. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Siapa mereka? Petrus dan kawan-kawan. Apa yang terjadi? Wajah Allah bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Satu suasana yang berbeda yang dialami oleh Petrus. Matius 17 menjelaskan ketika Tuhan membawa Petrus dan kawan-kawan, dan Tuhan bawa mereka naik ke satu gunung yang tinggi. Perjalanan yang mereka harus jalani, saya katakan, harus menanjak dan berliku. Dan mereka mungkin berkata, ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi ketika mereka sampai di puncak, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus berubah rupa dan wajah kemuliaan Allah bercahaya atas mereka. Dan ketika pengalaman ini terjadi, maka ayat 4 Petrus berkata demikian di Matius pasal yang ke-17. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Pada awal perjalanan bersama dengan Yesus, kata ini tidak muncul. Pada waktu dia menanjak gunung, kata ini tidak muncul. Pada waktu dia berjerit lelah naik ke atas, kata ini tidak muncul. Tapi ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka Petrus kata, aku bahagia. Saya percaya kemuliaan Allah bagi orang percaya membuat kita merasa bahagia dengan hidup ini. Sekalipun saya katakan masalah tetap akan ada, tapi wajah kemuliaan Allah membuat Petrus berkata, aku bahagia. Bukan berarti Petrus tanpa masalah. Karena selama manusia hidup, saya katakan tetap akan ada masalah. Namun kebahagiaan Petrus adalah ada cahaya kemuliaan Allah yang menuntun setiap perjalanannya. Yang ketiga, harapan dari Daud. Setelah dia bicara tentang keyakinan, harapannya yang ketiga, dia katakan demikian, jangan biarkan aku mendapat malu. Saudara, kalau dengan apa yang kita buat harusnya kita malu dan dipermalukan. Saya ulang, kalau bicara dengan apa yang kita buat, kita akan malu dan dipermalukan. Dengan pikiran kita aja, dengan langkah kita aja, dengan apa yang kita buat, harusnya kita dipermalukan. Tapi Daud berkata demikian di Mazmur 31. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Orang-orang yang gagal kadang-kala merasa malu. Orang-orang yang jatuh kadang-kala merasa malu. Orang-orang yang dalam kesukaran merasa malu. Orang-orang yang kalah merasa malu. Dan banyak faktor yang membuat kita malu dengan keadaan. Tapi Daud berkata begini, Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu. Satu ayat, coba kita lihat dalam 2 Tawarik, saudara. Ada satu ayat dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-33. Saya minta tolong bukakan 2 Tawarik 33. Di satu ayat, yaitu ayat 11. 2 Tawarik 33 ayat 11. Seorang raja yang bernama Manaseh. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manaseh. Manaseh adalah raja atas Yehuda, dengan kaitan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel.
saudara lihat, dia raja, dia punya tahta, punya banyak orang, panglima, tentara, orang percaya, kereta kuda dan lain sebagainya. Ayat 11, dia ditangkap oleh panglima Asyur dengan apa, saudara? Bukan dengan tangan, tapi dengan kaitan. Dicantol, lalu dibelenggu, dibawa antar negara, diseret. Saya katakan dipermalukan. Kenapa? Ayat ini sebelum muncul ayat 11, karena Manase menyimpang, karena Manase tidak taat, karena Manase mengabaikan firman. Satu ayat Yunus kita melihat pasal 1 di ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Siapa Yunus? Hamba Tuhan. Siapa Yunus? Yang terima suara dari Tuhan dan utusan Tuhan yang dipercaya Tuhan. Dikatakan ayat ini, mereka mengangkat Yunus, orang yang dipercaya Tuhan, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dipermalukan, ditertawakan, diejek, diolok, dihina. Karena apa? Kesalahan, ketidaktaatan. Tuhan katakan pergi kemana? Niniwe. Dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Akibat ketidaktaatan, Tuhan permalukan. Dia diangkat, dilempar. Siapa dia? Hamba Tuhan. Siapa dia? Penginjil. Siapa dia yang dipercaya Tuhan pada awalnya? Saudara, kalau dengan apa yang kita buat, harusnya kita dipermalukan. Sebenar-benarnya tindakan kita, terlalu banyak salahnya kita. Sebenar-benarnya kita dengan apa yang kita percaya, tapi banyak juga kejahatan kita. Tapi dengan kejahatan kita harusnya dipermalukan, tetapi Tuhan tidak permalukan kita karena Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah sebabnya Daud berkata, jangan permalukan aku ya Tuhan. Dan doa saya, tidak satu jemaat pun akan dipermalukan Tuhan. Yang keempat, apa yang menjadi harapan Daud? Sama-sama kita baca. Kebaikan Tuhan melimpah. Kebaikan Tuhan melimpah. Bukankah kita berharap dalam setiap jalan kita kebaikan Tuhan terus mengiringi langkah kita? Bukankah kita berharap jangan hal-hal yang buruk yang menimpa kita, tapi kebaikan Tuhan terus mengalir dan kita bisa rasakan dalam hidup. Saudara bisa bernafas dan sampai hari ini Anda di rumah Tuhan. Saya katakan itu karena kebaikan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Di ayat 20 dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang sama-sama. Kebaikan Allah ternyata Allah simpan, tetapi kebaikan yang disimpan ini diberikan bagi orang yang takut akan Dia. Tidak semua jemaat bisa mengklaim kebaikan Tuhan melimpah. Tidak semua hamba Tuhan bisa mengklaim kebaikan Tuhan pasti melimpah. Saya hanya percaya ayat ini berkata, Tuhan percayakan itu yang tersimpan, yaitu kebaikan Allah yang melimpah, hanya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan doa saya, orang-orang tersebut kita semua yang ada di tempat ini. Kita bisa bernafas karena kebaikan Tuhan. Kita bisa melakukan segala hal karena kebaikan Tuhan. Kita bisa dipercaya karena kebaikan Tuhan. Jangan sombong dengan apa yang kita bisa rasakan dan nikmati hari ini.
Jangan terlalu bangga diri seakan-akan bahwa engkau layak mendapatkan semua. Tapi sepakat kita berkata ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan percayakan. Yang terakhir, apa yang dinyatakan oleh Daud menjadi harapannya. Sama-sama kita baca 2-3. Disembunyikan dalam naungan Tuhan. Saudara mungkin berpikir begini, emang enak disembunyikan? Kalau disembunyikan kan tidak terlihat. Kalau boleh yang menonjol dong Tuhan. Orang tahu siapa kita, orang lihat siapa kita, tapi disembunyikan sepertinya situasi yang tidak menyenangkan. Disembunyikan sepertinya orang berkata, kok posisi seperti ini? Saudara, kita coba melihat firman berkata demikian, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kata disembunyikan dalam naungan Tuhan itu bicara posisi aman. Ketika Tuhan menyembunyikan orang tersebut di dalam naungannya, ketika ada orang-orang yang bersekongkol dan kemudian ingin berbuat hal yang buruk terhadap orang tersebut, dan ketika dia disembunyikan oleh Allah, itulah posisi yang paling aman. Dan Daud berkata, aku merasa tenang, aku merasa aman karena Tuhan sembunyikan aku dalam naungan wajah Tuhan. Itu harapan Daud. Dan saya katakan di situasi sekarang, setiap kita butuh Tuhan sembunyikan kita dalam naungan wajahnya Allah. Dengan apa dan siapa yang menjadi pelindung kita? Daud berkata, sembunyikan aku Tuhan dalam naungan wajahmu. Karena Daud percaya ketika Tuhan sembunyikan dia, itulah tempat yang paling aman. Dan doa kita bersama, harapan kita, Tuhan naungi kita, Tuhan sembunyikan kita, Tuhan tudungi kita di bawah sayapnya. Maka kita berkata, itulah saat yang paling aman dalam hidup. Seekor induk ayam, pada waktu dia menelurkan telur-telurnya, dia sudah mulai proteksi telur-telurnya. Tetapi setelah dia menetaskan telur-telurnya, dia akan berubah, bukan lagi seperti induk ayam yang biasa. Dia jaga, dia pelihara. Ketika ada musuh, dia akan rawat anak-anaknya, dia taruh di bawah saja, dia jaga, dilindungi. Sekalipun anaknya masih kecil, dia berharap anak-anaknya aman. Kenapa? Ada perlindungan. Maka Daud berkata, sembunyikan aku Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang yang bersekongkol. Dan satu hal yang dia katakan, bahwa dia merasa tenang, dia merasa aman ketika lindungan Allah ada bersama dengan dia. Tapi apakah selamanya hanya bicara Tuhan sembunyikan? Mazmur 27 ayat ke-5, kita melihat ayat ini berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Saudara lihat, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Pada waktu bahaya, ternyata Tuhan tidak biarkan Daud berjuang, berjalan sendirian, tapi Tuhan sembunyikan dia di pondoknya. Dan kemudian ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Tetapi di satu momentum yang lain, ayat ini berkata, ia mengangkat aku kemana? Ke atas gunung. Ada saatnya kita disembunyikan Tuhan, tapi kalau tiba saatnya, Tuhan akan angkat kita. Tepuk tangan dong. Pertanyaan, kalau ini harapan Daud, apa harapanmu hari ini? Apa yang kau harapkan terjadi atas hidupmu? Kalau bicara keyakinan, kita sepakat berkata bahwa hidup ini karena Tuhan. Tapi apakah kita hanya sepakat berkata tentang hidup ini? Adakah harapan kita yang kita rindukan untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Mari kita belajar sampaikan. Daud sadar, bukan karena dia, tapi semua karena Tuhan.
kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, sama-sama kita hampiri Dia. Setiap kita punya harapan yang kita rindukan untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan Daud sampaikan harapan-harapannya kepada Tuhan. Ya kami percaya bahwa hidup ini bergantung sepenuh kepada-Mu ya Bapa. Tapi dengan hidup yang Tuhan masih percayakan, dengan hidup yang ada di mana kami bernafas, bergerak dan melakukan banyak hal, ada harapan yang kami rindukan. Saudara, pada pagi hari ini, siang hari ini, mari kita mau sampaikan harapan kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan akan buat, apa yang Tuhan akan kerjakan, sama-sama kita berkata kepada-Nya. Tuhan, Engkau mendengar setiap harapan-harapan kami, sehingga hidup yang masih Tuhan percayakan ini menjadi hidup yang berarti dan berguna. Setiap kami yang datang di hadirat Tuhan mengerti setiap keberadaan kami, dan kami sungguh sangat menyadari bahwa hidup kami bukan tergantung oleh siapapun, tapi hidup kami tergantung kepada-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya kami terus berharap dan tidak pernah berhenti berharap, karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami terima firman, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan buat pintu, kita akan jalankan persembahan. Dan bagi umat Tuhan yang ingin membagikan diri Tuhan di persekutuan, saya persilakan tampil ke depan. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menolong. Cintaku padaku jangan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun di bawahnya gunung-gunung beraja, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas ibadah ini. Setiap persembahan umat Tuhan gantikan berlipat kali ganda.
umat Tuhan yang sudah mengembalikan kembali ke persekutuan janji Tuhan, iya dan amin. Diberkati kami dengan segala doa dan kerinduan kami ya Bapa. Diberkati umat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dan semua kami ada dalam berkat Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami meninggalkan tempat ini, Roh Kudus menyertai kami yang pulang, juga menyertai rumah-Mu di tempat ini. Pada akhirnya saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.